haji. Di atas film ambil gergaji. Yang jawab salam Ustadz tadi dengan suara keras, Ustadz doakan rezekinya banyak, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Yang tidak jawab salam Ustadz, ini tadi sudah diambilkan dulu ya, ini ambil lagi dulu ya. Yang tidak jawab salam Ustadz, bagi yang ibu-ibu, Ustadz doakan suaminya kawin lagi. Mana aminnya bu? Tadi amin bukan main kuat ya bu ya. Sekarang hilang aminnya. Hilang ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ibu satupun yang tak jawab salam. Pak, berarti tak izin nih pak. Tak boleh berarti ini. Ya bu, boleh bu. Boleh bu. Tak tolong Ustaz kata ibu ya. Kenapa tak boleh bu? Kenapa tak izinkan? Iya Ustaz. Sakit hati ya Ustaz. Nah, pasti sakit bu. Pasti sakit. Kenapa? Balasannya itu adalah surga. Kalau tak sakit balasannya tidak surga, tapi cuma kipas angin. Nah, ya bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ketua Perumahan, alhamdulillah yang mungkin bisa hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, serta anak-anak kami, adik-adik kami yang insya Allah malam hari ini tidak terkecuali satupun. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid musola ini semuanya dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita malam hari ini, saya akan bacakan ayat yang paling penting sekali di dalam Al-Qur'an. Artinya bukan semua ayat tidak penting, semuanya penting. Tetapi ada satu hal yang wajib dibacakan oleh khotib saat di atas mimbar, manapun masjidnya, siapapun khotibnya, dimanapun lokasinya, ayat ini pasti dibaca. Kalau bapak pasti hafal bu, pasti hafal. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa, dan jangan sesekali engkau mati. Bahasa Allah bu, jangan sesekali engkau mati, jangan pernah engkau mati. Kalau kita lihat bahasa di sini, matinya kita yang pilih. Betul bu? Matinya kita yang atur, matinya kita yang minta. Bapak-bapak mungkin minta matinya, ya Allah jangan cabut nyawaku dulu ya Allah, karena biniku baru satu ya Allah, tunggu 4 baru biniku barulah aku cabut ya Allah. Tapi ibu-ibu juga, ya Allah janganlah kau cabut lakiku ya Allah, kalau memang bininya cuma aku ya Allah. Kalau udah 2 nyawa bininya ya Allah, kau cabut lagi ya Allah. Ya bu ya. Kalau matinya kita yang pinta, maka kita akan meminta sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau menurut literal bahasa, namun bahasa Allah tidak. Wala tamutunna illa, jangan sesekali engkau mati illa wa antum muslimun, kalau engkau belum dalam keadaan benar-benar beriman, benar-benar Islam, kata Allah. Hari ini kita semua di sini yakin saya pasti semuanya Islam. Ada nak ibu-ibu di sini non muslim? Ada bu ya. Nah, bapak-bapak sini yakin. Kenapa pakai peci?
Ibu-ibu saya juga yakin, kenapa pakai jilbab? Ya, tapi saya tanya lagi, pakai peci udah, bapak-bapak, ibu-ibu nih, pakai jilbab udah, Bu, udah sholat isya Bu? Udah? Alhamdulillah. Nah itu yang paling penting. Kita semuanya Islam di sini, tapi bagaimana kita melihat yang kata Allah tadi, mati kita harus juga dalam keadaan Islam. Apakah ada hari ini orang Islam mati yang mati kafir? Ada nggak Bu? Ada nggak? Banyak. Mana contohnya? Contohnya mana? Kita ambil satu contoh. Anak-anak remaja kita, mungkin ini yang laki-laki ya, lagi sibuk nih Bu, tengah malam. Apa yang diisap Bu? Ganja. Yang diisap narkoba, yang diisap lencak kambing, diisap semuanya itu. Yang diisap apapun yang membuat dia mabuk diisap. Sampai-sampai dibuka jok motor, bensin pun diisap. Kenapa? Supaya play, supaya melayang nih. Lihat jam, udah jam 3 subuh. Akhirnya apa? Sibuk mau pulang. Separuh mabuk bawa sepeda motor. Akhirnya apa? Tiang pinang yang udah ditancapkan oleh panitia 17-an lurus tuh Bu, terlihat oleh dia rata. Akhirnya apa? Tabrak, mati. Matinya mati apa ini? Mati kafir. Islam dia, karena perbuatan dia, matinya mati kafir. Mati fasik. Ada lagi enggak? Saya contoh satu lagi Bu. Ibu-ibu nih duduk di warung, cerita, ibu kemarin aku pergi wirid nih, aku tengok ibu tuh lipstiknya nggak asli, lipstiknya palsu. Ditanya sama ibu sebelah, kok ibu tahu lipstik ibu itu palsu? Iya, lengket di giginya. Lengket di giginya palsu, ibu tuh menggunting, cerita aib orang. Nah pulang, rupanya sendalnya sendal tinggi, kepleset, keceklik kakinya, bawa urut. Rupanya kata ibu urut tuh, Bu, ini kaki ibu ini harus dibawa ke dokter Bu. Bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, rupanya katanya corona. Tiba-tiba corona, gara-gara kaki kecil masuk rumah sakit corona. Setelah corona stres, mati. Mati apa? Mati apa Bu? Mati apa? Ayo matilah pokoknya. Ya Bu ya. Nah ini Islam orangnya, tetapi karena perbuatan dia, keseharian dia, akhirnya membuat dia mati kafir, mati fasik. Ini dia. Hari ini kita merayakan peringatan Hari Besar Islam, Tahun Baru Hijriah 1443 Hijriah. Ya, 1443 Hijriah ada di sini. Artinya, kalau kita bicara Tahun Baru Hijriah, kita akan berbicara masalah umur, masalah usia. Benar Bu? Dulu mungkin usia ibu 28 tahun, berubah tahun, berarti usia ibu menjadi 29 tahun. Masih muda kali Bu ya. Dulu usia ibu 50, sekarang 51. Kalau jatah kehidupan kita di dunia ini 55 tahun, berapa tahun di kehidupan kita Bu? 4 tahun lagi. Inilah dia salah satu hikmah kita merayakan Tahun Baru Hijriah. Kita akan ada muhasabah diri kita. Kita lihat diri kita, bahwasanya kehidupan kita dunia ini sebentar. Kehidupan kita di dunia ini sebentar lagi kita akan out. Macam bola aja out ya Bu ya. Kehidupan kita sebentar lagi go to kubur. Sebentar lagi. Artinya kalau kita bicara di sini, kita harus bicara yang namanya hijrah. Hijrah itu tahu Bu apa Bu?
Apa hijrah itu, Bu? Pindah. Tetapi Pak, mohon maaf sekali, saya sering bertanya, saya sering ditanyakan oleh orang ini, hijrah itu sebenarnya apa, Ustaz? Saya sebutkan pindah. Bukan, katanya. Hijrah itu bisa disebut dengan perubahan yang ada di dalam diri kita, berpakaian kita. Habis itu apa lagi? Cara bicara kita. Inilah hijrah yang sebenarnya, kata mereka. Apa itu yang saya tanyakan? Apa itu sebenarnya itu Pak hijrah yang menurut yang Bapak sampaikan tuh? Hijrah itu, Ustaz, celananya gantung. Celananya segini, Ustaz. Habis itu Pak, kalau ngomong syukron, jazakallahu khair, afwan, itu hijrah, Ustaz. Akhirnya apa? Cuman belajar di YouTube, Pak, belajar di Google, cuman setengah jam kuota habis. Ya, buka YouTube baru setengah jam habis kuotanya. Akhirnya apa? Kaji tak sampai, orang lain salah. Ini salah, itu tak benar. Kenapa tidak dibuat Nabi? Ini neraka. Macam dia aja yang punya neraka itu. Kalau dia panitia hari kiamat boleh lah, Bu, Pak. Macam panitia hari kiamat, kalian bid'ah, kalian salah, kalian neraka. Nenek moyang lo yang punya neraka. Bilang. Kalaulah kaji cuman berguru dengan YouTube, berguru dengan Google, tak usah menyalahkan orang lain. Inilah yang disebut dengan hijrah menurut mereka. Tapi hijrah yang sebenarnya apa dia? Minaz zulumati ilan nur, berpindah dari yang buruk ke yang baik, berpindah dari yang salah ke yang benar. Inilah dia yang dahulunya jarang baca Quran, setelah berubah 1443 Hijrah rajin baca Quran. Udah baca Quran, Bu? Udah baca Quran ya Pak ya? Bapak tadi udah baca Quran, Ibu-ibu udah baca Quran dari Bu? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah apa Bu? Belum. Berpindah lagi, apa dia? Yang jarang ke masjid, ke musola, berubah 1443 Hijrah rajin ke musola. Saya ada satu pesan Ibu, ini sering saya sampaikan setiap pengajian saya. Pesan dari orang tua saya, dari bapak saya itu disampaikannya lah, Amran, kamu dimanapun tinggal, dimanapun kamu berada, usahakan rumah tempat tinggalmu dekat dengan masjid atau musola. Alhamdulillah Bu, 2002 saya berangkat dari kampung, dari Siak, pindah ke berangkat kuliah di Pekanbaru. 2002 saya tidak dekat lagi dengan masjid, tetapi saya tinggal dalam masjid, Pak. Saya jadi garim. Nah, setelah itu menikah, pindah ke rumah mertua. Mertua saya rumahnya pas di depan musola. Setelah itu beli rumah di Teropong. Rumah saya berjarak 3 rumah dari masjid. Nah ini alhamdulillah, kenapa? Banyak sekali hikmah tinggal di masjid itu. Banyak sekali hikmah tinggal yang dekat dengan masjid atau musola. Mau tahu hikmahnya Bu? Mau tahu Bu? Mau tahu salah satu hikmahnya? Pak, istri kita kan, ibu-ibu ini kadang-kadang marahnya tak terkontrol, betul Pak? Betul Pak? Atau mungkin ibu-ibu di sini tidak? Ibu-ibu tempat saya tinggal Bu, marahnya tidak terkontrol. Kalau udah marah sibuk Bu. Tapi itu ibu-ibu di tempat saya, insya Allah ibu-ibu di sini tidak salah lagi, samo. Ya Bu ya, tidak terkontrol marahnya. Pas azan maghrib, saya tanya ke ibu-ibu lagi, azan maghrib berani nggak? Marah Bu. Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Malu. Nah ini minimal sekali bapak-bapak tenang saat azan, walaupun setelah sholat inti nyambung lagi. Coba ya, sakit lagi kepala bapak. Inilah salah satu hikmah kita tinggal dekat dengan masjid atau musola.
Yang kedua, hikmah kedua, gampang kita datang ke masjid dan musola. Jangan sampai kita jarang sekali ke musola atau tidak pernah datang ke musola. Sekali datang musola jadi manusia yang kurang ajar. Apa dia? Tak pernah datang ke musola, tiba-tiba sekali datang ke musola tengah sini depan imam. Mau seperti itu, Bu? Enggak ya, Pak ya. Tiba-tiba sekali datang langsung ini depan imam. Habis itu sholatnya pun tak pakai rukuk lagi, sholatnya tak pakai sujud lagi. Setelah jadi mayat dibawa ke masjid di musola, kan rugi kita, Bu. Padahal Allah telah siapkan, sesungguhnya orang yang sholat di masjid, orang yang sholat berjamaah, apa dia ganjaran yang Allah berikan? 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Apalagi hikmah yang kedua, ketika kita sholat di masjid, di musola, di sana ada kekuatan iman yang akan kita dapatkan. Kenapa? Di sana ada bentuk disiplin yang dilaksanakan sholat di masjid dan musola. Apa dia? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat di awal waktu. Kalau di rumah mungkin setelah selesai orang salam, selesai doa, baru kita sholat, itu dah agak telat sedikit. Ini selesai azan, iqamah, sholat tepat di awal waktu. Apa dia? Membentuk pribadi manusia untuk hidup senantiasa disiplin. Ini hikmah yang kalau kita dapatkan ketika kita dekat dengan masjid dan musola. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum Allah memperhitungkan kamu. Nah, tahun dahulu Pak, ayo kita lihat diri kita seperti apa kebiasaan kita dahulu. Rubah. Yang jarang baca Al-Quran, ayo angkat Al-Quran ke permukaan. Jadikan rumah kita rumah terbaik di wilayah ini. Gimana caranya? Baca Al-Quran. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membacakan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini diri kita, rumah kita. Sambungan dari hadis tadi, apa dia? Wa khairul bait, dan sebaik-baik rumah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah rumah yang diterangi dengan Al-Quran, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, rumah yang dijadikan tempat belajar Al-Quran. Terlihat oleh penduduk langit cahaya di dalam rumah tersebut, cahaya Al-Quran itu, sebagaimana kita penduduk bumi melihat cahaya bintang yang ada di langit. Bercahaya rumah kita Pak, Bu. Kalau selalu kita sinari dengan bacaan Al-Quran, walaupun rumah kita tipe 36, ngontrak lagi, tapi ada Al-Quran di sana, insya Allah penduduk langit bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu cahaya apa yang ada di muka bumi itu, wahai malaikat? Terlihat terang sekali, terlihat jelas oleh kita di langit ini. Apa kata malaikat? Oh, itu rumah si fulan. Kenapa bisa bercahaya seperti itu malaikat? Karena dia rajin membaca Al-Quran. Di rumahnya dijadikan tempat belajar Al-Quran. Di rumahnya itu setiap habis maghrib dibacakan bunyi-bunyian Al-Quran. Ini dia Pak. Ayo, rumah kita angkat ke permukaan langit supaya terlihat oleh penduduk langit. Bagaimana caranya? Jadikan rumah itu tempat bacaan Al-Quran. Ini dia. Kita hitung diri kita, kita perlihatkan diri kita. Bagaimana caranya supaya kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Berikutnya lagi, dari ayat yang telah dibacakan oleh Bapak tadi, Komi kita tadi, terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Di dalam ayat itu silahkan bisa dilihat, sesungguhnya Allah adalah yang menguasai seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Apalagi ayat keduanya,
Sesungguhnya Allah yang menguasai, Allah yang menjadikan kematian, Allah yang menjadikan kehidupan. Untuk apa? Ahsanu amalan. Untuk menjadikan kita manusia yang terbaik. Jadi kalau hari ini kita belum menjadi manusia terbaik, maka ayo angkat potensi yang ada di dalam diri kita sesuai dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kita menjadi manusia yang terbaik. Bu, ngantuk? Nah, belum ngantuk Pak ya? Kalau bapak-bapak ini belum ngantuk, ibu-ibu udah ngantuk kayaknya. Saya baru ingat ada ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa dia melihat sepintas ada seorang malaikat yang memiliki tangan, memiliki jari lebih dari 1 juta. Ada malaikat, Bu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki jari lebih dari 1 juta. Ibu berapa jari, Bu? 10? 10. Kalau 10 berarti cacat, Bu. 20 jari kita. Itu malaikat punya lebih dari 1 juta jari-jari. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, itu malaikat apa punya jari lebih dari 1 juta itu? Wahai Jibril, kata Jibril, itu ya, wahai Rasulullah, itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghitung air hujan. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, sesungguhnya apakah engkau bisa menghitung air hujan? Ya Rasulullah, katanya, tidak ada setetes pun lewat air hujan ya Allah dari perhitunganku. Apakah yang jatuh di bumi, apakah yang jatuh di laut, apakah yang jatuh di permukaan gunung sana, semuanya kuhitung ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, berbanggalah engkau, Allah siapkan pahala yang besar untuk umatmu yang tidak bisa kuhitung jumlahnya, saking banyak, lebih dari air hujan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa itu pahalanya? Supaya kuinformasikan kepada umatku. Kata malaikat tadi, Allah telah menyerukan kepadaku, aku tidak akan bisa menghitung pahala umatmu yang ketika mereka berkumpul, mereka bersolawat kepadamu. Nah, ini dia. Berkumpul kita, bersolawat kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang biasa menghitung air hujan yang ribuan itu, puluhan ribu, puluhan juta malahan, tidak bisa menghitung pahala yang Allah turunkan, Allah campakkan, Allah jatuhkan, Allah berikan kepada orang yang bersolawat saat itu. Kita sekarang berkumpul, ya, supaya jangan ngantuk, kita kejar pahala itu dulu, Bu. Setuju, Bu? Setuju, Pak ya? Ayo kita sebentar solawat dulu. Masih ada sedikit lagi. Ya, kita mulai. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Insyaallah pahala kita yang sesuai disampaikan oleh malaikat tadi, kita akan mendapat pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung kita sekarang tahun baru, ada ayat Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ini rahasia buat kita, Bu. Rahasia membuat kita agar bisa menjadi manusia terbaik, manusia yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia kita, Bu. Jangan kasih tahu orang-orang di luar, Bu, ya. Jangan kasih tahu ibu-ibu yang tak datang, Bu. Jangan kasih tahu, rahasia kita aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal mu'minu bi la'allahum yarshudun.
Kalau kita pahami ayat ini Pak Bu, insya Allah kita ikutin, kita akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iza sa'alaka ibadi. Kalau seandainya hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Ada pendapat ulama kita mengatakan ada sebuah hadis itu bahwasanya kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasanya Allah itu lebih dekat dari urat leher. Coba bayangkan, kita urat leher ini udah nyatu nih Bu, tetapi Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Uji da'watad da'i iza da'an. Apa kata Allah lagi? Aku akan berikan, aku akan kabulkan permohonan mereka, doa mereka kalau mereka minta. Kalau mereka berdoa. Ini yang pertama. Aku akan berikan, aku akan kabulkan permohonan mereka kalau mereka minta. Sesungguhnya doa itulah kekuatan kita Pak Bu. Doa itulah nantinya yang akan kita kumpulkan pahalanya untuk ditimbang di yaumil kiamah. Doa itulah, ayo kita minta, kita butuh apa sama Allah, kita minta hanya kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Satu lagi yang saya tekankan, bahwasanya jangan sesekali minta kepada Allah. Apa dia? Jangan pernah kita minta, ya Allah berikan aku surgamu ya Allah, sementara perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, ini dia, berbuat baik kita kepada Allah, insya Allah apapun yang kita minta Allah akan berikan. Falyastajibu li. Apalagi sesungguhnya kerjakanlah perintahku, kata Allah, laksanakanlah perintahku. Kita di sini udah melaksanakan perintah Allah seutuhnya, sesungguhnya, sebenarnya atau belum Bu? Belum ya. Apa dia perintah Allah yang sebenarnya? Salah satunya itu tutup aurat saya. Tutup aurat. Kalau bicara aurat, saya tidak bicara dengan bapak-bapak Bu. Saya bicara dengan ibu-ibu lagi nih. Bu, tahu enggak Bu? Yang ibu kerjakan, yang ibu lakukan itu, ibu udah nikah nih, semuanya ditanggung oleh bapak-bapak Bu, oleh suami. Yakin enggak Bu? Percaya enggak Bu? Percaya. Pasti. Kapan mulainya tuh Ustaz? Mulainya itu ketika ijab kabul, aku terima nikahnya, kata suami. Sianu binti Sianu dengan mas kawin satu buah Al-Quran yang tidak pernah dibaca sampai mati tunai. Pindah tuh, pindah dosa ibu-ibu ke bapak. Jadi sealim apapun bapak, suami, sehebat apapun bapak, suami, dia tidak akan bisa masuk surga duluan Bu, sebelum ibu-ibu dihisab. Alim ulama pun bapak, ketua MUI pun bapak, atau menteri agama pun bapak, kalau ibu-ibu tidak menutup aurat, dosanya bapak yang pikul. Nah, jadi jangan beratin suami lagi ya Bu ya. Suaminya udah berat Bu, kami suaminya udah berat sekali. Ya Pak, berapa ya? Agak-agak takut-takut nih Bu, bapak nih Bu. Nanti awas. Tapi enggak ya Bu ya. Kami suami ini udah berat Bu menanggungnya. Apa yang kami tanggung? Dunia kami tanggung, akhirat juga kami tanggung. Dunia bagaimana caranya supaya ibu-ibu tidurnya nyenyak? Kami belikan AC, benar Pak? Bagaimana caranya supaya ibu-ibu pergi berjalan tidak kena panas? Kami belikan mobil, ya Pak ya. Walaupun baru mobil dan supaya ibu-ibu tidak dihina, tidak dicemeh sama tetangga, tidak dianggap rendah sama tetangga, kami belikan cincin, benar ya Pak ya, walaupun imitasi, tapi tetap
tempat kami sediakan. Ini dunia. Akhirat juga kami tanggung, Bu. Kasihan nengok kami, Bu. Jadi kadang-kadang janganlah kami dimarah-marahin. Janganlah kami dibentak-bentak, Bu. Kasihan, Bu. Tak berat dengan kami ya, Pak ya. Berat, Bu. Berat betul. Ini udah cuma gara-gara sedikit aja. Udah stres kami, Bu. Dalam hati kami itu deh, aku begitu deh, kenapa aku gara-gara kepala aja, Bu. Sakit, Bu. Jangan, Bu, berdosa, jangan. Tak tutup aurat, kami tanggung. Cerita ke sana ke sini, laki-laki tanggung. Ya, Bu ya. Laki-laki lapan ambil air aja, apa boleh. Kasihan dengan kami, Bu. Jadi dengan hijrahnya kita dari 1442 ke 1443 sekarang ini berubah. Bisa, Bu? Kenapa dia harus berubah? Kita hidup akan mati. Ismasyita fa innaka mayyit, kata Rasulullah. Berbuat sesuka hatimu, berperilaku sesuka hatimu, berbentuklah sesuka hatimu. Ismasyita fa innaka mayyit. Namun kamu harus ingat kamu akan mati. Cintailah sesuka hatimu, namun ingat engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Hari ini mau keluar tidak pakai hijab silahkan. Mau menggunjing, mau menghibah, mau menceritakan aib orang lain silahkan. Cintai anak kita sekuat tenaga kita, sampai mati-matian kita silahkan. Namun ingat, fa innaka mayyit. Kita akan mati. Kalau udah sampainya waktu kita mati, Pak, Bu, cuma 3 yang akan mengantarkan kita ke liang lahat, ke kuburan kita. Cuma 3. Apa dia? Yang pertama itu harta kekayaan, mobil. Yang kedua anak, istri atau suami, saudara, kakak, beradik, orang tua, jiran, tetangga, teman-teman, sampai ke kuburan. Yang ketiga siapa dia? Amal. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Jadi, Pak, hari ini cinta kita betul sama istri, Pak. Kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah serikandiku, kaulah bidadariku. Mati kita, Pak. Tak bisa ditemaninya kita, Pak. Mati kita sampai di liang kubur, Bu. Menangis sebentar aja, lalu waktu mau digali, mau dimasukkan dulu. Jadi timbun lah. Ketawa pas sampai pulang. Kenapa ketawa dia pas sampai pulang, Pak? Akhirnya tidak ingat lagi sama kita. Nah, harta bagaimana? Mobil kita belikan mewah, Pajero Sport. Tahu Pajero Sport, Bu? Tahu? Mobilnya Pajero Sport. Apalagi Fortuner. Apalagi yang mewah-mewah itu lah, Bu. Lamborghini, Lamborghini, mewah semuanya, Bu. Kita beli, kita bawa, Bu. Tidak sampai di muka kubur, Bu. Cuma sampai parkiran jauh sana, Bu. Setelah ditimbun, itu pulang, Bu. Harta kita kumpulkan sebentar sampai di pemakaman itu pulang lagi dia. Yang akan kita bawa apa dia? Amal. Hari ini adalah ibu-ibu menyumbang, adalah ibu-ibu sholat tepat waktu, tidak pernah tinggal sholat wajibnya. Inilah yang akan membawakan kita, mengantarkan kita, menemani kita saat di alam kubur. Adalah sholat sunat kita, sholat duha kita, sholat witir kita, sholat qiyamul lail kita, yang kita bawa itulah nantinya yang akan menemani kita saat di alam kubur. Selalu ngerjain sholat sunat, Bu. Selalu sholat sunat jangan tinggalin, Bu. Minimal ba'diyah qobliyah, minimal lagi sholat duha. Saya sering ditanya itu, Pak, Bu, Ustaz, sholat duha itu apa yang dibaca, Ustaz? Sama, 2 rakaat.
bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Bagaimana bacaannya Ustaz? Sementara saya tak hafal ayat Ustaz. Saya ajarkan gampang nih Bu, boleh dipraktekkan. Rakaat pertama biar agak keren, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Ayatnya apa yang dibaca Ustaz? Saya tidak hafal Ustaz. Gampang. Yang dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh Bu? Boleh? Boleh. Rakaat kedua lagi apa Ustaz? Rakaat kedua waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Kalau tak tahu betul Bu, itu baca. Yang penting sholatnya tetap dibuat. Sholat sunat inilah dia Bu, pahalanya yang besar. Ini pahala sholat sunat. Apalagi pahala yang dibawa ketika kita mati. Salah satunya itu sedekah. Sedekah. Bu, nampak musola kita Bu? Ini butuh apa nih? Gibson. Ya Pak ya. Musola kita butuh Gibson Bu. Menyumbang kita ke, oh ya Pak, saya menyumbang 5 lembar Gibson Pak. Selama masjid musola ini dipakai orang sholat, pahalanya mengalir terus kita. Pak, saya nyumbang Gibson untuk semua pembangunan yang ada di sini Pak. Setiap orang sholat di sini, orang baca Quran di sini, orang majlis taklim di sini, pahalanya kita terima. Ya Bu ya. Pembangunan apapun inilah yang namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini Bu. Selagi ada di musola, pahalanya ngalir terus ke kita. Jadi jangan pernah berpikir tabunganku masih sedikit. Besok tabungan itu tinggal. Saya memperbagus rumah dahulu. Rumah tinggal. Perbaikilah musola kita ini dulu. Kalaulah musola kita ini udah jadi, berkat sumbangan kita, infak kita, sedekah kita yang dialokasikan oleh pengurus musola untuk menyelesaikan musola kita ini, maka dia akan menjadi jariyah buat kita. Mati pun kita akan kita terima. Mau Bu? Selesaikan ini Bu ya. Ya Bu, bisa Bu? Bisa Pak. Catat Pak, ibu nanti Pak. Insya Allah bisa ya Bu ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwasanya harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu habis, tidak. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu sesungguhnya akan tetap kita dapatkan, akan tetap mengalir kepada kita selagi musola ini dibuat kebaikan di dalamnya. Sekalipun kita sudah meninggal dunia. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan berhubung juga waktu. Namun sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kita sama-sama berpikir, mengajak kita sama-sama introspeksi diri kita. Kalaulah satu cerita ini tidak berkesan dengan kita, maka pelihara diri kita. Lihat lagi hati kita, jangan sampai hati kita tertutup. Jangan sampai hati kita mati, jangan sampai hati kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim, kata Allah. Apa dia? Ini ada satu kisah supaya membekas Bu, coba kita ayatin cerita ini. Kalaulah ada seorang hakim memvonis kita karena satu kesalahan yang kita buat itu, 7 hari lagi kita akan dihukum mati. Apakah itu dihukum pancung, dihukum tembak dan lain sebagainya, yang penting itu dihukum mati. Bagaimana tanggapan kita? Apa yang kita kerjakan selama 7 hari ke depan itu? Saya yakin pastinya ibu-ibu tidak akan sanggup berkata yang tidak baik. Ibu-ibu, bapak-bapak juga tidak akan sanggup untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Pastinya seluruh sholat sunat kita kerjakan. Seluruh puasa yang ada
di rentang waktu 7 hari itu pasti kita kerjakan. Kenapa? 7 hari lagi kita akan mati. Ini vonis manusia, vonis hakim. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita semua di sini sudah hafal ayat ini, tapi kita lupa. Setiap yang hidup mati, setiap yang bernapas mati, setiap yang bernyawa mati. Vonis Allah. Kita semua divonis mati. Jadi rasa-rasanya kenapa kita masih berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita masih berani meninggalkan apa yang telah diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah kepada kita? Kenapa kita masih berani mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena jawabannya satu, kita lupa bahwasanya kita divonis oleh Allah bahwa kita sudah akan mati. Ingatin ini, ayat ini insya Allah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan mati. Boleh jadi besok pagi kita mati, boleh jadi minggu depan kita mati, boleh jadi bulan depan kita mati, atau mungkin tahun depan kita akan mati. Yang jelas kita semua akan mati. Untuk itu jangan pernah tinggalkan kebaikan, sekalipun kebaikan itu kecil. Jadikanlah kita manusia, jadilah kita manusia yang ada di dunia ini bermanfaat buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, buat manusia yang lain, buat jiran tetangganya yang lain. Kalau kita tidak bermanfaat buat yang lain, sesungguhnya kehidupan kita itu sudah dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.